Halo. Pull. Oh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 praktikum keperawatan kritis. Di sini kami akan melakukan prosedur pemantauan nyeri di ruang kritis dan juga penata laksanaan nyeri di ruang kritis. Saya Lutfia Astrid yang akan melakukan prosedur pemantauan nyeri di ruang kritis dan Devlora Balkis akan melakukan prosedur penata laksanaan nyeri di ruang kritis. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan dari pemantauan nyeri. Prosedur pemantauan nyeri ini sebagai alat ukur atau skala ukur pada nyeri pada pasien di ruang kritis dan juga sebagai acuan untuk penata laksanaan nyeri yang tepat di ruang kritis. Biasanya pasien di ruang kritis merasakan nyeri dikarenakan respon tubuh pasien yang menggunakan alat invasif seperti monitor dan juga ventilator, sehingga pasien merasakan ketidaknyamanan atas nyeri tersebut. Baik, untuk memantau nyeri tersebut ada beberapa alat ukur nyeri yang biasa digunakan. Yang pertama itu ada BPS atau Behavioral Pain Scale. Yang kedua ada CPOT atau Critical Care Pain Observation Tools, dan juga ada Comfort Scale, dan juga yang terakhir ada NVPS. NVPS ini adalah Non-Verbal Adult Pain Assessment Scale. Nah, NVPS ini adalah salah satu alat ukur pemantauan nyeri di ruang kritis. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan alat dan bahan yang akan digunakan. Di sini ada hand sanitizer untuk mencuci tangan dan juga ada satu buah pen light untuk mengukur fisiologis pasien. Baik, sekarang kita akan mulai untuk mengukur atau pemantauan nyeri pasien menggunakan NVPS. Pertama, kita akan salam terapeutik dan juga pengenalan kepada pasien. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Di sini saya Nersvia yang berdinas pada pagi hari ini. Lalu kita akan melihat identitas pasien dengan melihat pada gelang nama. Benar ya, ini dengan Ibu Firda dengan umurnya 30 tahun. Lalu selanjutnya kita akan melakukan prosedur pemantauan nyeri di ruang kritis. Yang pertama, jangan lupa kita cuci tangan terlebih dahulu dengan melakukan 6 langkah. Baik, yang pertama kita akan melakukan pemantauan nyeri pada area wajah. Area wajah dikatakan skor 0 jika tidak ada ekspresi. Ya. Dan dikatakan skor 1 jika pasien sesekali meringis. Ya. Dikatakan skor 2 jika pasien sering meringis. Baik, untuk selanjutnya kita akan mengukur gerakan aktivitas. Dikatakan 0 jika pasien berbaring dengan tenang dan posisi normal. Lalu dikatakan 1 dengan skor 1 jika pasien melakukan gerakan hati-hati. Ya. Dikatakan skor 2 jika pasien melawan perawat atau gelisah. Ya. Baik, untuk selanjutnya kita akan mengukur posisi tubuh. Yang pertama sama seperti tadi dengan skor 0, jika dikatakan skor 0 jika pasien berbaring dengan tenang dan juga posisi tangan di samping tubuh pasien. Lalu dikatakan skor 1 jika pasien tegang dan juga menggeliat. Ya, dikatakan skor 2 jika pasien merasakan tubuhnya kaku. Baik, untuk selanjutnya kita akan mengukur pada tanda-tanda vital pasien. Dikatakan skor 0 jika tanda-tanda vital pasien normal, tidak ada perubahan. Lalu dikatakan skor 1 jika ada beberapa perubahan atau salah satu dari tanda-tanda vital pasien, seperti tekanan darah sistol lebih dari 10,
lalu juga nadi lebih dari 10, dan juga pernafasan dilihat lebih dari 5. Selanjutnya dikatakan skor 2 jika tanda vital pasien mengalami peningkatan pada sistol yaitu 20 mHg, lalu dari nadi peningkatan 15, dan juga pernafasan peningkatan 10 kali. Ya, pasien terasa sesak ya. Baik, untuk selanjutnya kita akan mengukur fisiologi 2. Di sini dikatakan skor 0 jika kulitnya hangat dan juga terlihat lebih kering. Ya, dikatakan skor 1 jika pasien mengalami dilatasi pupil, dan juga di sini kita lihat kondisi pada tubuh pasien berkeringat. Lalu dikatakan skor 2 jika pasien berkeringat lebih dan juga lebih pucat. Baik, jika sudah, kita akan melakukan cuci tangan lagi. Untuk selanjutnya, kita akan mendokumentasikan hasil pengukuran atau pemantauan nyeri di pasien di ruang kritis. Lalu jika hasilnya adalah tinggi, kita akan melaporkan kepada DPJP yang merawat pasien tersebut. Baik, berikut adalah prosedur pemantauan nyeri pasien di ruang kritis. Untuk selanjutnya adalah penata laksanaan nyeri pada pasien di ruang kritis. Terima kasih. Pemantauan nyeri kepada pasien, kita dapat mengetahui skala nyeri yang dirasakan oleh pasien. Dan sekarang kita akan melakukan teknik manajemen nyeri kepada pasien untuk meredakan rasa nyeri. Terdapat 2 teknik untuk melakukan manajemen nyeri kepada pasien. Yang pertama secara farmakologis dan non-farmakologis. Sekarang kita akan membahas secara farmakologis atau menggunakan obat. Obat yang digunakan untuk meredakan rasa nyeri yang dirasakan oleh pasien disebut dengan analgesik. Dan analgesik ini memiliki beberapa golongan sesuai dengan tingkat atau skala nyeri yang dirasakan oleh pasien. Baik mulai dari yang rendah sampai ke nyeri yang hebat atau yang berat. Baik, di analgesik yang pertama kita punya propofol. Ya, di mana propofol ini digunakan sebagai anestesi awal atau anestesi umum yang digunakan untuk ventilasi mekanis dan sebagai obat penenang prosedural. Dan perlu diperhatikan hindari penggunaan pada pasien dengan shock kardiogenik. Kedua ada opioid, ya. Dan opioid ini untuk mengurangi nyeri mulai dari yang sedang sampai ke yang berat. Ya, dan biasanya ini digunakan saat analgesik lain tidak mampu untuk meringankan rasa nyeri yang dirasakan oleh pasien. Yang ketiga ada benzodiazepin. Dan benzodiazepin ini sama merupakan analgesik umum, tetapi tidak disarankan untuk dilakukan di infus yang secara terus-menerus. Ya, karena bila dilakukan secara terus-menerus ini akan membuat pasien beresiko mengalami delirium atau penurunan kesadaran. Selain itu, benzodiazepin juga dapat menyebabkan depresi pernapasan bila digunakan dalam dosis yang tinggi. Selanjutnya ada dexmedetomidine, di mana dia ini ada 2 jenis, ada yang menggunakan bolus dan tanpa bolus. Ya, untuk yang melalui bolus, ini bolus awal dapat menyebabkan hipertensi akibat vasokonstriksi perifer. Sedangkan yang dexmedetomidine yang tanpa bolus, dia sepertiga pasien yang diberikan via tanpa bolus ini masih mengalami bradikardi yang signifikan. Ya, jadi dapat kita ketahui bahwa yang lebih efektif ini yang melalui bolus. Selanjutnya di sini ada etomidate, di mana ini digunakan untuk induksi anestesi, ya. Dan ini dapat menimbulkan resiko insufiensi adrenal dan hipotensi. Ya, selanjutnya ada ketamin. Ketamin ini memiliki efek hemodinamis yang bergantung pada status volume keseluruhan dan tonus simpatis. Golongan analgesik yang terakhir ada volatil, di mana di sini dia dapat menyebabkan penurunan volume tidal, dapat dikompensasi dengan peningkatan laju pernapasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devlora. Di sini saya akan mendemonstrasikan pemberian analgesik pada pasien kritis di ICU. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan tujuan dari pemberian analgesik ini sendiri, yaitu untuk meringankan nyeri yang dirasakan oleh pasien, khususnya pasien kritis yang disebabkan oleh beberapa
penyebab ya, diantaranya misalkan pasien dengan ventilator atau dengan tindakan atau prosedur invasif lainnya. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan apa saja yang alat dan bahan yang akan kita gunakan dalam prosedur pemberian analgesik. Ya. Baik, yang pertama di sini ada hand spoon, hand rub, kemudian ada bengkok. Ya. Kemudian di sini ada obat yang kita gunakan. Di sini kita menggunakan opioid. Kemudian ada squid 3 cc, alcohol swab, serta pengawas. Ya, kemudian jangan lupa untuk membawa buku serta pulpen untuk pendokumentasian. Selain itu juga jangan lupa untuk membawa safety box untuk membuang jarum yang telah kita gunakan. Baik, di sini saya akan mendemonstrasikan prosedur pemberian analgesik pada pasien kritis. Ya, baik, sebelumnya pertama kita lakukan adalah perkenalan. Ya, kita memperkenalkan diri kita sebagai perawat. Ya, contohnya seperti selamat siang Bapak Ibu, saya Nurse Flora yang bertugas pada pagi hari ini. Ya, kemudian mengecek identitas pasien. Ya, dan memastikan benar. Ya, yaitu benar nama. Ya, di sini kita lihat di gelangnya. Oke, Ibu Lutfia usia 32 tahun. Ya. Kemudian benar obat, ya obat yang akan kita berikan adalah opioid, ya untuk dosisnya 2 mili, untuk rutenya via intravena. Ya. Selain itu juga memastikan waktunya ya diberikan pada pukul 8 pagi. Ya. Setelah itu pastikan pendokumentasiannya benar di akhir. Baik, selanjutnya saya akan langsung melakukan demonstrasi pemberian analgesik kepada pasien kritis. Ya. Sebelumnya kita pasang terlebih dahulu pengalasnya. Dan jangan lupa untuk cuci tangan. Dan menggunakan hand spoon. Setelah itu kita mempersiapkan obatnya. Melakukan pemberian obat, ya kita bersihkan terlebih dahulu di area bolus. Seperti ini. Baru kita berikan untuk mengklaim cairan infusnya. Yang kita berikan. Untuk jarumnya jangan lupa dibuang ke safety box. Kita memasukkan obat, kita bersihkan terlebih dahulu dan merapikan alat. Jangan lupa untuk menyalakan kembali cairan infusnya sesuai dengan tetesan infus sebelumnya. Jangan lupa untuk melakukan pendokumentasian. Okay.
Dan jangan lupa untuk mengobservasi area infus ya, apakah ada kemerahan, bengkak ya yang dialami oleh pasien. Bila sudah, jangan lupa untuk pamit kepada pasien atau keluarga. Berikut prosedur pemberian analgesik kepada pasien kritis di ICU. Ya, baik. Saya Devlora Balkis, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.